Saya memang hobi berkebun, karena hasilnya juga bisa dimanfaatin untuk keluarga saya, bisa dijual ke tetangga juga bisa dinikmati oleh lingkungan sekitar saya dengan sayuran yang sehat. Untuk mengolah kebun, saya menggunakan sistem organik, karena selain biaya murah, juga kita bahan-bahannya juga banyak, di lingkungan saya juga irit biaya aja. Manfaat saya berkebun secara organik, dikonsumsi juga untuk tubuh kita sehat, untuk tanah juga semakin subur, jadi saya lebih mudah mengolahnya untuk menanamnya kembali. Halo pemirsa, kenalkan nama saya Ibu Oya, usia saya 48 tahun. Saya ibu dengan 3 anak. Keseharian saya ibu rumah tangga biasa yang senang berkebun. Yuk kita lihat apa saja yang saya tanam di kebun saya. Ini tanaman kangkung, usianya 17 hari setelah saya tanam. Itu tanaman bayam, usianya 24 hari setelah tanam. Saya nanam juga sawi pacoy, sawi putih, cabai juga ada, tanaman kacang panjang. Saya mengolah lahan dengan sistem secara organik. Organik itu identik dengan daunnya bolong-bolong. Ini dimakan belalang, juga dimakan ulat. Kalau untuk tanaman yang bolong-bolong daunnya ini daun bayam, ini memang pasti terjadi ya, karena memang saya tidak menggunakan pestisida untuk menanggulangi hamanya. Tapi saya tidak terganggu sih, karena emang udah terbiasa juga. Tapi ini memang lebih parah dari biasanya karena memang sedang banyak hama untuk tanaman-tanaman saya. Saya untuk menangani bolong-bolongnya kadang-kadang atau hama ulatnya kadang-kadang saya lihat-lihat gitu ya, apa ada ulatnya gitu. Saya ambil, saya bersihkan sisa-sisanya. Juga tanaman kangkung saya juga sepertinya ada hamanya. Ini saya lihat ada ulatnya. Ini dia. Hama yang menyerang tanaman kangkung saya. Selain juga belalang juga ada. Saya memang hobi berkebun, karena hasilnya juga bisa dimanfaatin untuk keluarga saya, bisa dijual ke tetangga juga bisa dinikmati oleh lingkungan sekitar saya dengan sayuran yang sehat. Untuk mengolah kebun, saya menggunakan sistem organik, karena selain biaya murah, juga ada sekitar kita, bahan-bahannya juga banyak, di lingkungan saya juga irit biaya aja. Manfaat saya berkebun secara organik, dikonsumsi juga untuk tubuh kita sehat, untuk tanah juga semakin subur, jadi saya lebih mudah mengolahnya untuk menanamnya kembali.
Nah pemirsa, kondisi tanah saya sebelum jadi kebun begini, itu kondisinya tanahnya keras, kering, banyak rumput. Pokoknya itu keras banget gitu, juga susah untuk diolah. Jadi setelah saya buat kebun, itu di lahan itu saya tambahkan sekam, saya banyakin sekamnya. Juga saya pakai kohe, pupuk kandang, agar tambah subur dan saya berkebun itu secara organik aja. Untuk bedengan, saya itu pakai pembatas bedengan itu menggunakan genteng bekas. Itu saya dapatkan sama tetangga aja, saya beli. Ini saya beli satuan, satunya itu 1.000 kalau di sini. Ini saya pakai pembatas kebun atau bedengan ini pakai genteng itu supaya kalau musim hujan, itu media tanahnya itu tidak tergerus air hujan. Karena kan apalagi kalau hujannya deras gitu ya. Ini kan jadi tanahnya tetap utuh, tetap terjaga gitu. Saya juga tenang gitu kalau musim hujan juga. Soalnya kalau untuk bikin media tanah itu kan banyak sekam. Di bedengan itu banyak sekam. Jadi sekam itu kan gembur ya. Jadi kalau hujan itu dia udah terbawa air hujan. Jadinya untuk antisipasinya saya buat pembatas di bedengan ini gitu. Buatnya juga nggak sulit. Cukup dipendam aja, ganjel ya sama batu-batu gitu. Saya nggak pakai patok atau kayu atau gimana gitu supaya kalau kayu itu kan mudah lapuk. Jadi saya pakai batu itu supaya kokoh nggak mudah rubuh gitu. Gentengnya juga kan, genteng itu kan bahannya bata ya, kayak bata gitu kan. Jadi dia kuat, nggak mudah rusak juga gitu, awet. Untuk pemirsa, untuk media tanahnya di pot, saya itu lebih, untuk tanahnya sih tanah dasar ya, tanah biasa, campuran sekam, pupuk kandang, kompos. Untuk atasnya, saya itu menggunakan sekam dan daun bambu ini untuk mengatasi gulma yang ada di pot supaya nggak tumbuh. Ini media tanahnya ini banyak kompos. Jadi daun bambu ini dan sekam ini lama-lama kan jadi lapuk, itu akan menyuburkan tanah. Yang ada di pot ini juga bagus juga untuk apa ya, kalau disiram itu dia tidak lembab gitu ya. Banyak juga di sini itu binatangnya juga, ada cacing juga. Cacing, ada cacingnya tuh lihat, cacingnya banyak, ada cacingnya. Cacing ini akan mengurai daun-daunan jadi kompos, jadi pupuk, jadi bagus juga untuk apa ya, kondisi tanah. Kalau ada cacing-cacing ini berarti kondisi tanah di pot saya itu bagus karena dia akan menyuburkan tanah cacing. Kalau sukanya pas panen, pas menanam gitu, tumbuh gitu ya, tumbuh sesuai harapan saya lah. Gitu. Saya suka itu. Dukanya ya hama, itu pasti saya sedih kalau hama. Soalnya saya kan emang nggak mau pakai kimia juga, nggak mau gimana ya. Kalau untuk hama-hama di tanam saya kan belalang gitu, ada ulet, ya saya bersihkan aja, nggak saya pakai pestisida gitu. Kalau dukanya yang lain itu cari bahan-bahan untuk pengolahan tanah itu kan saya pakai mesti keliling gitu ya, keliling, atau untuk sekamnya atau untuk pupuk kandangnya itu saya mesti keliling gitu, cari-cari gitu. Begitu aja sih. Untuk modal, alhamdulillah enggak, karena saya cuma membeli itu bibit ya. Untuk pupuk saya buat sendiri, pupuk kompos. Untuk sekam atau yang lainnya saya cari aja di sekitar tetangga-tetangga saya atau di kampung-kampung saya banyak.
adalah pupuk-pupuk kompos yang saya buat. Saya sengaja bikin banyak untuk stok. Ini saya pakai sekam, pakai daun bambu juga, pakai tanah juga. Ini kompos ini saya buat belum 1 bulan, tapi di dalamnya itu udah banyak maggot. Maggot itu untuk pengurai agar cepat lapuk, cepat pembusukan gitu ya. Kalau pembuatan kompos, awal saya pakai daun bambu. Kita masukin paling bawah ini, paling dulu ya daun bambu. Ini sebelumnya juga sama, daun bambu juga sama. Setelah itu kita pakai daun-daun hijau. Masukin. Kalau bisa ya daun-daunnya dibikin layu dulu. Ini ada juga bekas kulit pepaya, saya pakai juga. Nasi juga boleh, nasi-nasi basi bisa. Nasi-nasi basi. Saya juga pakai nasi yang sudah basi. Ini sudah basi. Kulit-kulit telur, semua kita masukin. Ini sudah pada basah ya, sudah pada busuk. Lihat pada busuk. Nasinya juga sudah busuk. Ini supaya dia nggak bau, supaya dia tidak menimbulkan bau. Kita masukin dulu kohenya. Kohenya kita masukin. Tanah sisa media tanam. Tanah ini sebetulnya sisa saya nanam di polybag. Itu lihat akar banyak. Saya nanam di polybag, tanaman sayuran udah saya panen, tapi tanahnya tidak saya buang. Saya manfaatkan untuk media kompos. Tambahkan tanah. Tuh, tambahin sekam. Sekam padi. Kita tambah. Ini sekam padi boleh agak banyak supaya dia nggak bau. Sekam padi itu menetralisir bau pada kompos. Dan untuk menjaga kelembaban tanah di kompos, saya menggunakan air cucian beras yang saya diamkan selama 2 hari, jadi hasilnya begini. Ini emang baunya gak sedap ya, tapi bagus untuk pembuatan kompos. Kita siram aja ya. Siram. Ini saya diamkan, pembuatan kompos ini saya diamkan selama 3 bulan. Lebih lama lebih bagus. Nanti akan menjadi tanah dan siap kita gunakan untuk media tanam. Ini pupuk kompos yang udah jadi. Saya mau aplikasikan ke tanaman. Berkebun secara organik itu selain menghemat biaya, memang sih membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan pupuk. Tapi lebih sehat untuk lingkungan juga, bisa mengurangi limbah organik juga, dan untuk tanaman lebih subur. Kita waktu panen-panen nih, kita mau panen bayam. Dan tetangga saya juga udah mau beli. Sini. Tetangga juga banyak yang beli, suka dengan tanaman saya. Sebetulnya awal-awal nanam itu
nggak saya jual. Saya maksudnya nanam seneng, saya bagi-bagi sama tetangga. Tapi sama kelamaan keluarga saya minta cobalah dijual gitu. Maksudnya dikenal-kenalin aja gitu untuk tetangga-tetangga supaya nggak selalu minta aja gitu. Jadinya tetangga juga mau gitu, beli juga kan dikasih mulu nggak enak gitu. Katanya saya juga pakai modal, pakai uang untuk beli bibit atau beli polybag atau apalah gitu ya. Pasti pakai biaya gitu. Jadinya ya keterusan sampai sekarang dijual. Saya panen bayam itu di usia 20 hari setelah tanam. Untuk warga sekitar, tetangga saya itu sukanya belinya bayam dan kangkung. Untuk harga yang saya jual itu tergantung yang beli saja sih. Saya tidak patok harga, yang penting mereka suka, mereka senang aja dengan sayuran saya tanam. Alhamdulillah udah kebeli, laris. Ini kan udah panen, udah selesai. Sebelum tanahnya saya pacul-pacul gitu ya. Ini saya mau bersihin dulu sisa tanaman bayamnya. Ini nanti saya kumpulin, saya jadikan pupuk. Ini nggak saya buang. Ini di media tanah untuk tanaman sayuran yang di bedengan. Ini campurannya tanah kebun, pupuk kandang sama sekam. Sekam ini saya gunakan untuk menggeburkan tanah supaya tidak padat tanahnya. Tanahnya jadi tidak padat kalau sekamnya pakai sekamnya banyak. Kalau untuk organik, kalau untuk di bedengan, ya pasti lama. Dia kan mesti lapuk gitu ya. Tapi bisa saya pendem di paling bawah itu, kalau misalnya apa rumput-rumput kering itu paling bawah saya pendem. Nanti setelah dia lapuk saya aduk-aduk, lama-lama dia akan jadi tanah juga gitu. Atau sekamnya juga itu membantu juga untuk jadi pupuk juga dia sekam. Saya pakai sekam yang lapuk, nggak pakai sekam mentah. Saya nggak ngerti apa-apa Mbak masalah tanaman ya. Yang saya tahu ya cuma benih, tapi kalau untuk dia supaya tumbuh bagus, saya nggak tahu gitu. Saya belajar banyak di media sosial. Saat ini saya mau pindah tanam sawi pacoy. Ini daunnya sudah 6 helai, udah cukup bagus atau usianya cukup untuk saya pindah tanam. Di sini juga saya punya semayan bibit tomat, tapi masih kecil, saya belum pindah tanam. Mungkin sedikit lagi ya. Ini ada semayan cabai juga, tapi masih kecil. Saya belum pindah tanam. Kalau untuk sawi pacoy ini saya nggak saya hitung ya, nggak saya hitung berapa hari. Saya kalau pindah tanam benih sawi pacoy ini, saya lihat ada jumlah helai daun. Ini ada 6 helai daun sejati ya. Saya akan pindah tanam. Saat ini saya mau pindah sawi pacoy, ini benihnya. Semayannya udah saya siapin. Ini media tanamnya, ini media tanam ini campuran dari tanah, sekam bakar, sekam lapuk, sekam mentah yang lapuk maksudnya, kompos, ada pupuk kandangnya juga. Saya racik jadi begini.
ini saya pakai sekam mentah untuk bawah polybagnya sama atasnya. Untuk ukuran polybagnya saya pakai ukuran 20 cm. Nah, ini saya mulai siapin. Kalau untuk paling bawahnya saya pakai sekam dulu. Agar kalau disiram itu dia bisa lancar gitu. Kita masukin ya tanahnya. Segini dulu. Setelah itu begini ya. Akar sudah banyak. Kita masukin. Kita tambah tanah. Kita tutup pakai tanah semua. Kita tambah sekam. Fungsi sekam ini kalau pendapat saya sih supaya gulma itu nggak mudah tumbuh, rumput-rumputnya gitu. Setelah selesai pindah tanam, kita gabung ya sama yang sudah saya tanam sebelumnya. Harapan saya sih, saya ingin maksudnya ibu-ibu rumah tangga seperti saya itu ya bisa meluangkan waktunya gitu. Maksudnya ya nanam-nanam lah walaupun sedikit-sedikit gitu yang bisa dikonsumsi gitu ya untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan keluarga lah gitu, sayuran atau apa gitu lain. Banyak kan yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita nggak bisa atau kita nggak paham, bisa kita pelajari.